Hello brosis, kembali lagi di channel Editor Movie. Kali ini kita akan melanjutkan cerita antara pertarungan Toman dan Valhalla di season 2 ini. Tanpa basa-basi kita lanjut saja. Di season kemarin, Mikey mengalahkan dua kaki tangan Valhalla dan juga Kazutora. Mikey pun langsung tertuduk. Semua orang kaget melihat Mikey yang terduduk. Sepertinya Mikey sudah kelelahan melawan 3 orang tadi, dan anggota Valhalla merasa ini adalah kesempatan terbaik untuk memukuli Mikey. Draken pun panik melihatnya. Hanma berkata, "Kau berhasil, Kazutora. Seluruh anggota Valhalla tidak menyiapkan kesempatan itu untuk menyerang Mikey. Ternyata masih ada kaki tangan Valhalla yang tersisa." Takemichi merasa pernah melihat orang itu. Chifuyu, Mitsuya, dan Draken menahan anggota Valhalla yang ingin menyerang Mikey. Takemichi bingung harus melakukan apa karena dia harus menyelamatkan Mikey. Lalu dia berlari ke tempat Mikey, tapi malah terkena pukulan anggota Valhalla. Dia ingin menyelamatkan Mikey, tapi terus dihadang oleh anggota Valhalla. Takemichi berteriak dan memanggil Mikey. Anggota Valhalla sudah sampai ke tempat Mikey. Takemichi masih berusaha untuk menyelamatkan Mikey. Ketika anggota Valhalla ingin memukul Mikey, Takemichi berpikir semuanya sudah berakhir. Tapi Kisaki datang dan memukul orang itu. Takemichi terkejut dengan tindakan Kisaki. Kisaki berkata, "Aku adalah pemimpin skuad ketiga geng Dokyo Manji. Namaku Kisaki Teta. Skuad bertugas untuk menjaga ketua." Takemichi seperti teringat sesuatu. Ternyata pemakai masker hitam tangan kanan Valhalla yang dipukuli Kisaki adalah salah satu bawahannya. Mitsuya memuji perbuatan Kisaki. Chifuyu terlihat tidak senang dengan tindakan Kisaki. Takemichi mulai paham sesuatu. Ternyata Kisaki tidak peduli entah Toman menang atau kalah dalam pertarungan ini. Kalau Toman kalah, kita akan diambil sebagai anggota Valhalla. Dan kalau menang, Kisaki naik peringkat. Dia memperhitungkan bagaimana cara menaklukkan Toman. Tak peduli apapun hasil dari perselisihan ini, dia melindungi Mikey tanpa menyadarinya. Selama ini kita berada di dalam genggaman tangannya. Semua anggota Toman memujinya. Takemichi dalam hati berkata, "Kau salah, Draken. Toman, Mikey, dan kau sedang berada dalam bahaya karena dirinya." Draken berkata kepada Kisaki, "Kuserahkan dirinya kepadamu." Takemichi sedih karena semua orang percaya kepada Kisaki. Terlihat Baji muncul dari belakang Kisaki dan berkata, "Aku sudah menunggu momen ini." Kisaki terkejut melihat Baji di belakangnya. Lalu Baji memukul Kisaki. Kisaki terpental dan Takemichi terkejut melihat itu. Semua orang juga terkejut melihat Baji memukul Kisaki. Baji berkata, "Kisaki, kau akan kuhajar sampai tidak ada lagi orang yang mengenali wajahmu." Dalam hati Takemichi berkata, "Jadi Baji dari awal mengincar Kisaki." Draken pun meminta kepada Baji untuk menghentikan itu. "Kami datang untuk membawamu kembali." Dan seseorang menarik Baji dan melempar Baji. Dan Baji pun terjatuh. Yang melempar Baji ternyata adalah wakil skuad ketiga. Kisaki pun bangkit dan berkata, "Ada lalat terbang di dekatku. Ayo hancurkan lalat itu." Takemichi berpikir kalau Baji melawan Kisaki, pasti dia akan terbunuh. Chifuyu mencoba menghentikan Baji. Dia berkata, "Kau tidak akan bisa melakukan ini. Kalau kau bunuh Kisaki sekarang, kau akan mengkhianati Mikey. Kalau kau ingin menghajar Kisaki demi kepentingan Toman, sekarang bukan waktunya." Tetapi Baji malah memukul Chifuyu. Baji berkata, "Jangan memuji dirimu sendiri, Chifuyu. Salah satunya aku membiarkanmu hidup adalah hanya untuk mendapatkan keterampilan bertarungmu. Dan aku tidak peduli sama sekali dengan pendapatmu." Chifuyu berteriak kepada Baji, "Aku adalah wakil ketua skuad 1 dan aku datang kemari untuk melindungimu, Baji. Kalau kau coba lari dari tempat ini, aku tidak akan main-main." "Oke, silakan saja," kata Baji. "Kuberikan 10 detik.
Lalu Baji mulai menghitung. Chifuyu tidak bisa melakukan apapun, dan Baji berkata, "Aku tidak akan berhenti kecuali kau membunuhku." 10 detik pun sudah berlalu. Lalu Takemichi datang dan mendorong Baji. Takemichi berkata, "Aku harus melindungimu, Baji. Kita bisa menghentikan Baji bersama Chifuyu." Chifuyu berkata, "Aku tidak bisa, Takemichi. Aku tidak bisa memukul Baji." "Kamu bicara apa, Chifuyu?" tanya Takemichi. Baji pun memukul Takemichi. Takemichi hampir pingsan dan memikirkan Maiki dan Hina. Tapi dia berusaha agar tidak pingsan. "Aku akan menghentikannya dengan seluruh kekuatanku. Kalau aku tidak menghentikan Baji, maka dia akan dibunuh oleh Kisaki. Aku harus melindungimu meskipun aku melakukannya sendiri." Lalu dia teringat yang membunuh Baji bukan Kisaki, melainkan Kazutora. Takemichi tersadar kalau Kazutora sudah tidak di dekat Maiki, dan Kazutora pun menusuk Baji dari belakang. Takemichi kaget melihat itu. Kazutora berkata, "Matilah Baji." Lalu Takemichi mendorong Kazutora. Takemichi menanyakan keadaan Baji dan berpikir kalau dia membunuh Kazutora, maka masa depan akan tetap sama. Terlihat Baji bangkit dan berkata, "Aku hanya tergores sedikit. Kau telah menyelamatkanku, Takemichi." Takemichi merasa lega karena dia bisa menyelamatkan Baji. Chifuyu sangat marah pada Kazutora. Takemichi berkata kepada Baji, "Untung saja kau selamat, Baji." Baji menjawab, "Kau bicara apa? Aku akan membunuh Kisaki." Jadi, diam saja dan saksikan Takemichi. Takemichi bingung apa yang sedang terjadi. Takemichi mulai mengingat semua pertarungan dari awal. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Ini semua tidak masuk akal. Tapi aku berhasil menghentikan Kazutora membunuh Baji. Sekarang Maiki tidak akan memiliki alasan apapun untuk membunuh Kazutora. Yang perlu aku lakukan adalah aku akan menghancurkan Kisaki, supaya aku bisa menjadi ketua Toman. Baji bertanya, "Oh, jadi kalian berdua juga mengincar Kisaki?" Lalu Takemichi menjawab, "Aku mohon izinkan kami bertarung bersamamu." Lalu Takemichi dan Chifuyu malah dipukul oleh Baji. Baji berkata, "Jangan menghalangiku." Takemichi menjawab, "Tapi kenapa? Kau tidak perlu bertarung sendiri." Baji menatap mereka dengan sangat tajam. Takemichi dan Chifuyu terlihat takut dengan tatapannya. Lalu Baji pergi melewati Takemichi dan berkata, "Tolong rawat Maiki." Takemichi terkejut dengan perkataan Baji. Chifuyu bertanya, "Kenapa kau bingung, Baji?" Baji menjawab, "Sekarang anggota skuad 3 berjumlah 50 anggota melawan aku." Baji bersiap-siap mengikat rambutnya dan berkata, "Ini sempurna." Anggota skuad 3 mulai bersiap. Baji mulai datang menyerang. Takemichi berkata, "Entah seberapa kuat Baji, mustahil dia bisa melawan mereka semua sendirian." Baji mulai memukul anggota skuad ketiga. Takemichi pun terkejut. Baji mengalahkan 4 orang dengan cepat. Chifuyu berkata, "Jangan meremehkan dia, Takemichi. Baji bilang akan mengalahkan Kisaki, kan? Orang itu tidak akan membuat janji yang tidak bisa dia tepati." Terlihat seseorang menelepon dan berkata, "Jadi Kazutora gagal ya?" Ternyata orang yang menelepon adalah Kisaki. Kisaki berkata, "Baji akan datang kalau aku dapati kau santai-santai seperti tadi, kau mati wakil ketua. Jangan remehkan Baji, kau dengar? Dialah satu-satunya orang yang pernah bisa menyerangku." Skuad ketiga berkata, "Ia mengejutkan kita dengan serangan terakhirnya. Tapi sekarang kita ada 50 anggota. Mustahil dia bisa lolos tanpa terbunuh." Kisaki terkejut karena batang pipa sudah ada di depan lehernya. Baji berkata, "Skakmat, Kisaki." Kisaki menyuruh Baji, "Kalau kau ada sesuatu yang mau kau lakukan, cepatlah." Takemichi berkata, "Kau luar biasa, Baji." Semua orang terkejut melihatnya, tapi tiba-tiba Baji muntah darah dan berkata, "Kupikir inilah batasku." Baji jatuh terduduk. Takemichi kaget melihatnya. Takemichi bingung. Baji tumbang ketika dia hanya butuh 1 pukulan telak untuk mengalahkan Kisaki. Chifuyu berteriak memanggil nama Baji dan bertanya,
Kisaki, apa yang barusan kau perbuat? Kisaki menjawab, bukannya kau lihat aku tidak melakukan apapun. Lalu Chifuyu pergi mendekati Baji. Dia melihat darah di tubuh Baji. Chifuyu berkata, dia ditusuk tapi kapan? Takemichi mengingat saat Kazutora menusuk Baji. Jadi waktu itu Baji terluka parah. Lalu Chifuyu sangat marah kepada Kazutora. Kazutora terdiam dengan tatapan kosong. Takemichi berkata, ini buruk seperti yang Draken bilang di masa depan akan terjadi. Kalau Baji mati di sini, reaksi spontan kita akan tepat seperti yang Kisaki incar. Lalu Kisaki berkata, seperti yang diduga, Kazutora memang pria yang jahat. Takemichi bingung mendengar perkataan Kisaki. Kisaki berkata, aku sekarang paham niat dia yang sebenarnya. Di balik perekrutan Baji supaya dia bisa membunuhnya saat Baji lengah seperti ini. Takemichi berkata dalam hati, kebohongan macam apa yang dikatakan orang ini? Kisaki berkata seperti itu untuk menghasut Maiki. Maiki bangkit dengan pandangan kosong. Takemichi berpikir bahwa Kisaki mencoba menjebak Maiki. Lalu Maiki berkata, aku akan membunuhmu Kazutora. Aku seharusnya membunuhmu segera setelah kau keluar dari penjara. Orang yang membujukku untuk tidak melakukannya adalah Baji. Baji bilang bahwa Kazutora hanya ingin membunuhmu. Baji bilang bahwa Kazutora hanya ingin membuatmu bahagia, sehingga dia tidak bisa hidup dengan apa yang sudah dia perbuat, meskipun dia membunuh saudaramu. Satu-satunya yang dia lakukan adalah mengumumkan bahwa kau musuhnya dengan tujuan untuk meyakinkan dirinya sendiri. Dia bilang itu semua. Takemichi berkata dalam hati, meskipun tidak mengekspresikan apapun, Draken memandangi Maiki. Lalu Maiki berkata, Kenshin, pertarungan ini selesai. Hanma menjawab, tunggu sebentar, pertarungan ini belum berakhir. Bukannya kau terlalu menganggap remeh kami? Itu bukanlah sesuatu yang bisa kau putuskan, bukan? Lalu Maiki menendang Hanma hingga terjatuh. Lalu Maiki berkata, kau lihat sekarang sudah berakhir. Lalu Maiki meninggalkan Hanma yang tersungkur. Semua anggota Valhalla panik melihat itu. Lalu mereka semua kabur ketakutan. Lalu Maiki berjalan menghampiri Kazutora. Kazutora berkata, semua orang mengkhianati orang lain. Ayo selesaikan ini Maiki. Kau yang akan mati atau aku? Lalu Maiki menghajar Kazutora. Maiki berkata, kalau kau hanya punya kemampuan untuk merusak hal penting, maka di sini sekarang kau akan kuhancurkan sendiri. Maiki menendang Kazutora. Skin berpindah ke Chifuyu. Dia berkata, kenapa ambulan belum sampai? Maiki terus memukuli Kazutora. Draken yang melihatnya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Mitsuya berkata, Maiki akan membunuh Kazutora. Tidak ada satupun yang bisa menghentikan Maiki sekarang. Lalu Takemichi mengingat perkataan Draken di masa depan yang berkata, aku penasaran kenapa aku tidak bisa menyadarinya. Menyadari beban besar yang Maiki bocah berusia 15 tahun bawa di punggungnya. Pada hari itu Maiki membunuh Kazutora. Skin berpindah kembali. Maiki masih memukuli Kazutora. Takemichi merasa tidak berdaya. Kazutora terus dipukuli dan tidak bisa melawan. Dia teringat perkataan Hanma yang bilang, Baji mengkhianati kita. Dia sedih mengingat telah menusuk Baji. Dia juga sedih mengingat telah membunuh kakak Maiki. Dia pun sedih mengingat Baji yang menenangkannya saat membunuh kakak Maiki. Dia mengingat perkataan Baji, neraka apapun yang menunggumu, aku akan ada di sampingmu sepanjang hari. Ia menyesal telah membunuh Baji. Aku menghancurkan hal yang paling penting. Baji, maaf, aku akan segera melihatmu di akhirat. Lalu tiba-tiba Baji bangun. Ia berteriak memanggil nama Maiki. Sebelum tersenyum, dia berkata, terima kasih sudah marah besar Maiki. Takemichi dan Chifuyu sedih mendengar perkataan Baji. Takemichi berkata, Baji hidup, tapi dia berjalan dengan darah yang bercucuran. Baji berkata, aku tidak akan mati dengan luka kecil seperti ini. Tidak akan membunuhku. Takemichi berkata, mustahil, seharusnya itu luka fatal. Baji menyuruh Kazutora untuk tidak khawatir. Lalu Baji menusuk dirinya sendiri. Semua orang terkejut.
aku tidak dibunuh oleh Kazutora. Cerita berakhir sampai di sini. Cerita akan dilanjutkan di episode berikutnya, jadi jangan sampai terlewatkan ya.